Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Samsul Rizal dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Purnomo dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Bapak RW dan RT di lingkungan Masjid Al-Furqan, juga kepada Bapak Imam dan Muadzin yang kami cintai, dan para jamaah semua yang juga kami cintai. Pada pagi ini saya akan sharing tentang bagaimana seorang pengembala kambing menjadi pemimpin dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi karena temanya ini sebenarnya kepemimpinan Rasulullah, saya sit back juga ke belakang, bahwasanya belajar dari negara miskin yang SDM-nya terbelakang, tapi menjadi pemimpin peradaban di dunia. Jadi kalau kita lihat bahwasanya kalau di sini misalkan kota Mekah, itu sebelah baratnya itu imperium besar, yaitu Romawi. Kalau sebelah timur sana itu Persia. Tapi kenapa Mekah, Arab Saudi ini nggak dilirik sama imperium besar ini? Jadi nggak dilirik, Pak. Kenapa? Karena apa? Pertama, karena daerahnya tandus kering. Kedua, SDM-nya rendah, buta huruf, sudah dijelasin. Yang saya katakan tadi, ummiyin, di Al-Quran juga dijelasin bahwasanya. Ketiga juga sangat terbelakang. Kalau Mekah, Arab Saudi ini seperti Indonesia, sudah diambil ini, Pak, sama Romawi sama Persia, tapi nggak dilirik. Disitulah Allah menurunkan seorang pemimpin dunia. Itu menarik. Maaf, memang saya latar belakang saya di pesantren, cuman saya sebagai manajemen, sebelum pensiun saya di Asra sebagai manajer Asra di Muka Kuning. Jadi sekarang saya pengurus di Masjid Sukajadi. Jadi saya sharing tentang dari segi kepemimpinan Rasulullah. Kenapa? Karena tidak dilirik, di manajemen juga tidak. Karena saya di training bukan di training seperti pemimpin dunia ini. Jadi makanya saya sharing tentang bagaimana sisi lain Rasulullah itu memimpin. Makanya saya katakan, diskusi sama kawan-kawan, dari pengembala min ra'iyal ganam ila ra'iyal umam, dari pengembala kambing jadi pemimpin dunia. Jadi memang Rasulullah dari sebelum lahir sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan ketika menyusui dibawa oleh Halimatus Sya'diyah, di desanya Halimatus Sya'diyah juga banyak kambingnya. Makanya kalau dalam cerita Rasulullah ini yang tidak karena orang kebiasaan adat Arab itu Pak disusui sama yang lain. Bahkan ini dibawa ke desanya Halimatus Sya'diyah,
sampai di sana dia akhirnya juga ditinggal 6 tahun ya, ditinggal oleh ibunya. Makanya Rasulullah dari sejak kecil bapak angkatnya itu Abu Talib, pamannya sendiri. Jadi yatim piatu. Tapi Rasulullah karena anaknya ini, Abu Talib ini saudara sekandung dengan ayahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau merepotkan. Dia mengembala kambing. Jadi mengembala kambing ini sekarang Pak bahkan ditiru oleh beberapa pesantren di Bogor, di mana itu. Bagaimana? Kenapa? Karena setelah diteliti, Pak, Nabi Musa pengembala kambing, mulai Nabi Adam ini pengembala kambing. Teringat ketiga kurbannya Qabil dan Habil, itu udah kambing itu. Nabi Ibrahim juga kambing, memelihara kambing. Ada apa sekarang dengan kenapa para nabi itu? Makanya sekarang ditiru di beberapa pesantren harus bukan mengembala seperti di Temyang, Pak. Kalau Temyang itu membesarkan dan dijual. Tapi kalau mengembala itu ratusan bahkan ribuan kambing yang dipelihara. Makanya saya tanya kalau kawan Ustadz Budi Asyari yang sekarang membina pesantren di Hambalang, yang juga santrinya itu harus lihat di kebun itu peternakan kambing itu. Jadi saya tanya, kenapa Ustadz kok karena gini, itu sebenarnya kalau ahli pengembala ini, pakarnya ini, dia kalau mbeknya itu udah tahu dia, Pak, mbek gitu. Oh, mbek ini lagi lapar. Ini pakarnya ini. Jadi kalau mbek itu lain lagi bunyian, dia tahu. Oh, ini mau kawin. Itu Pak katanya pakar ahli ini pengembala kambing ini. Ketiga, mbek itu ada lagi. Oh, ini mau kawin. Ini tahu semua. Jadi yang saya katakan bahwasanya pengembala kambing ini luar biasa. Kenapa? Jangankan manusia, sama binatang aja take care, jangan sampai dia kelaparan, jangan sampai ini, apalagi pada manusia. Jadi disitulah makanya setelah Rasulullah hanya memerintah 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di Madinah, ini luar biasa. Jadi makanya dikatakan di dalam Al-Quran diabadikan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus rasul kepada kaum buta huruf dari kalangan sendiri. Makanya Pak sekarang kenapa Yahudi itu benci? Karena Yahudi menginginkan semua dari Bani Israil ini, termasuk tadi yang terakhir. Makanya dari kecil ini sudah diincar untuk dibunuh. Rasulullah itu mulai kecil karena ada, bahkan dicari tanda-tanda itu, tapi tidak lahir. Tapi lahirnya dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Rasulullah itu. Ini jadi ini sebenarnya saya bilang, saya diskusikan bahwasanya inilah pemimpin idola kita. Nah, apa ciri-cirinya Rasulullah? Rasulullah ini cirinya ada 4 kepemimpinan yang saya singkat biasanya saf, saya bilang suhu vakum, rapatkan saf. Tapi kalau saya bilang 1 sidik. Jadi sidik ini kalau bahasa manajemennya ini integrity, jujur, hanis. Ini sifat ada pemimpin Rasulullah. Terus kedua, sab saya bilang tadi ya. Kedua, amanah. Amanah itu, ifatul ammah itu tidak menyentuh yang bukan haknya. Juga ariaya, yaitu menjaga barang atau anggaran yang dititipkan ke dia. Ini luar biasa. Jadi benar-benar ya kepemimpinan, saya katakan kepemimpinan modern. Ketiga Qatanah, cerdas dan visioner.
Ini ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah. Jadi keempat, tablik, yaitu lead by example. Jadi memimpin dengan memberi contoh. Lah sekarang ini kelemahan di kita ini memimpin tapi tidak memberi contoh. Makanya kenapa? Ya jelas pemimpin seperti ini yang kami rindukan sekarang. Nah pertanyaannya sekarang, apakah penggantinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk ke kriteria ini? Juga masuk. Makanya dari sahabat Ansar ini yang memimpin di Madinah itu kan dari Abu Bakar ganti ke Umar, ke Utsman dan ke Ali. Jadi sudah dicontohkan ini Pak, seorang pemimpin harus benar-benar memenuhi kriteria itu. Jadi makanya di dalam, kalau Rasulullah itu saya lihat kalau mendidik anak muda ini luar biasa. Saya pelajari sirah itu ada 3 di Rasulullah. Rasulullah itu seorang pemimpin, leader make leader. Jadi dia create leader. Dia mendidik seorang pemimpin juga gitu. Ketiga juga mendidik SDM-nya itu untuk pengembangan artinya ulama. Jadi modelnya beda-beda. Jadi Ali nggak seperti Umar, tidak. Dia dibilang keilmuan. Terus yang ketiga mendidik seorang pengusaha entrepreneur. Jadi di sekeliling Rasulullah itu banyak pengusaha. Jadi ini yang kita lihat. Makanya Rasulullah saya baca itu ketika Rasulullah menerima wahyu, itu selalu didampingi oleh Ali sebagai sepupunya, anak Abu Talib. Nah, Rasulullah ini bilang sama Ali, udah tahu Rasulullah sudah melaksanakan perintah ini, tapi belum ngikut Ali. Ali ada yang mengatakan bahwasanya umur 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun waktu itu. Dia bilang apa? Ali, kamu mau ikut di agama saya? Kata Ali, sebentar, saya harus bilang sama abi saya mau bilang sama ayah saya, Abu Talib. Jadi kata Rasulullah, tidak usah, kamu pikirkan dan kamu renungkan. Ini Pak, orang umur 10 atau 12 tahun sudah dilatih sama Rasulullah bagaimana mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ini Rasulullah. Tidak usah. Tapi ada yang bilang sehari 2 hari, akhirnya Ali kembali. Rasulullah, saya akan ikut agamamu. Dalam sejarah, Ali ini orang muda pertama yang masuk Islam. Jadi menarik, banyak yang dididik. Contoh seperti Anas bin Malik Pak. Anas bin Malik juga segitu. Anas bin Malik ini putranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini bukan Imam Malik itu Pak ya, bukan. Itu Malik ibnu Nadar. Ayahnya meninggal ketika dia berangkat ke Syam. Jadi Ibu Sulaim ini menitipkan pada Rasulullah. Rasulullah, jadikanlah ini khaddam. Kalau di pesantren itu khaddamnya kiai gitu. Ini khaddamnya Rasulullah. Dari pagi sampai sore. Jadi ya dididik sama Rasulullah. Ya pokoknya apapun saya pasrahkan pada engkau ya Rasul, kata Sulaim ini. Jadi pada suatu ketika ibunya Pak, Ummu Sulaim itu menanyakan, biasanya kamu pulang jam 5, biasanya kamu pulang habis asar, tapi kenapa kamu pada hari ini pulang sampai larut malam, sampai jam 10 malam seperti ini? Apa kata Anas? Umur 10 tahun. Apa kata Anas?
saya ada pembicaraan yang dengan Rasulullah, wahai ibu. Namanya ibu, Pak. Ini keponya minta ampun. Apa sih umur bahasa apa yang disampaikan Rasulullah? Dia minta bocorannya itu. Apa katanya Anas? Maaf, Bu. Ini hanya saya dan Rasulullah. Ibunya juga bangga juga sebenarnya, Pak, tapi pingin tahu, pingin bocoran itu apa yang dibicarakan dengan Rasulullah gitu. Jadi tidak dibocorkan, Bu. Tidak mau, Pak, dibocorkan pada ibunya, tidak. Ini karena sama Rasulullah. Makanya saya katakan, wah ini pasti nih jadi calon ketua BIN ini, rahasia negara semua di situ. Jadi didikan-didikan seperti itu dan banyak yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi anak muda, makanya setelah periode beberapa tahun, makanya saya katakan tadi seorang visioner itu mendidik bagaimana SDM. Makanya saya, kenapa Pak perusahaan? Saya kebetulan dulu di Astra Internasional, saya sebagai manajer di situ. Memang rekrutnya itu, Pak, ada di sini sebenarnya. Oh, harus cerdas, harus punya visi. Apalagi, Pak, udah masuk ke kelas manajer di Astra itu. Makanya perusahaan ini eksis sampai sekarang karena SDM. Islam dibangun juga seperti itu. SDM-nya memang harus kuat. Tidak bisa SDM itu wajib sekolah 6 tahun, 12 tahun. Bukan. Islam ini sudah memerintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini tentang SDM. Carilah ilmu sejak kita lahir sampai kita ke liang lahat. Ini kewajiban kita. Jadi talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bukan hanya pada laki-laki. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki. Islam ini tentang SDM ini sudah 1400 tahun yang lalu wajib kita. Mentang-mentang misalkan sudah, Pak, saya sudah S1, S2, tidak. Jadi makanya saya punya komunitas, Pak, yang saya katakan nggak bisa berhenti dan kita harus ngaji paling tidak. Jadi ada pertemuan tiap minggu ngaji, ada pertemuan tahsin. Karena apa? Saya bilang sama kawan-kawan, ada, Pak, komunitas saya itu dari berbagai suku, ada Makassar, ada Sumatera Barat, ada ini. Jadi kumpul ngaji, aku bilang. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua pembinanya. Setiap minggu ngaji tahsin. Tapi kita cari ini ustadz yang punya sanad. Karena takut, Pak. Al-Fatihahnya, makanya tadi luar biasa Al-Fatihahnya Pak Imam. Kalau salah sedikit, salah arti, baca Al-Fatihah itu kan nggak sah. Kalau sampai merubah sampai artinya itu. Kenapa? Makanya kita wajib. Islam ini sudah menggaris bawahi bahwasanya SDM ini harus dibangun. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu, saya katakan tadi, seorang leader, create leader. Jadi dia itu membina, membangun SDM. Makanya nggak usah kita memberi contoh, Pak, sama Umar, sama Abu Bakar, sama Utsman, sama Ali. Contoh setelah periodenya Umar, putranya Abdullah. Nah, cicitnya siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Ini sangat terkenal ini. Itu alangkah negara kita butuh sosok seperti beliau. Umar ini menjadi Amirul Mukminin pada Daulah Umayyah yang meminta pada istrinya, dia sebagai Amirul Mukminin, Pak, minta sama Fatimah. Fatimah ini putri Khalifah Abdul Malik, seorang kaya raya nih, putri istrinya ini. Apa katanya Umar bin Abdul Aziz? Ya Fatimah, jika kamu menginginkan harta semua yang kita miliki, kamu ambil. Dia sebagai Amirul Mukminin, kamu ambil. Tapi kamu cerai dengan saya.
Tegas Pak Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau, kalau kamu mau harta, ambil dan kamu cerai sama saya. Tapi kalau kamu, saya tetap menjadi suamimu, serahkan pada Baitul Mal. Makanya dari para sahabat terkenal kan wakaf ini ke Baitul Mal. Itu yang dipesankan Umar bin Abdul Aziz. Makanya Pak, akhirnya apa? Bingung juga ini Pak, sudah terbiasa hidup sebagai orang kaya. Apa katanya Fatimah? Jadi dia bilang apa? Akhirnya, wahai suamiku, saya kembalikan semua harta yang kita miliki ke Baitul Mal. Saya kasih, bukan kembali. Dia punya bukan punyanya Baitul Mal, bukan punyanya negara, bukan, pribadi. Karena dia putrinya seorang khalifah yang kaya. Katanya Umar bin Abdul Aziz, inilah Pak, apa yang saya sebutin tadi, Rasulullah lead by example, memberi contoh. Ini kan memberi contoh seorang pemimpin, kasih contoh. Jadi suruh ke masjid tapi nggak masjid. Ini kan kita nyuruh anak kita ke masjid tapi kita sendiri nggak ke masjid. Ini kan salah ini gitu. Jadi memberi contoh. Kita berangkat dulu, baru kita tepuk-tepuk, baru kita setelah agak besar kita pukul kalau nggak ikut. Kan seperti itu ajaran Islam. Jadi kasih contoh, dan ini memberi contoh kemana? Ke para menterinya, kepada pejabat-pejabat, katakanlah di sekitarnya, memberi contoh dia bahwasanya ini dia nggak milih itu, tapi akhirnya istri, karena dia, saya memilih suami yang soleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengajarkan bagaimana hidup sederhana, bagaimana terbiasa mewakafkan hartanya. Makanya Pak, ini Umar bin Abdul Aziz ini cuma 30, bukan 30 tahun Pak, 30 bulan memimpin masyarakatnya, umatnya dalam 2,5 tahun itu sudah tidak menemukan Pak, mustahil, nggak ada Pak yang berhak menerima zakat, nggak ada di zaman beliau. Kalau saya lihat, kalau di convert sekarang ya, kalau dulu kendaraannya kan unta. Saya katakan dari setiap rumah itu semuanya Pak sudah ada Avanza lah kalau sekarang masyarakatnya. Maaf, saya bukan penerima zakat. Ya artinya harta ini kemana? Ke Baitul Mal. Ini di dalam Mesir nggak menemukan. Kenapa? Karena inilah idealnya, bukan apa istilahnya mengeruk yang saya katakan ini kekayaan negara, tapi bukan dicerahin ke masyarakat, bukan. Tapi ini hartanya sendiri dikasih contoh dulu. Akhirnya seluruh para gubernur, para yang lain akhirnya akan ngikut. Makanya seorang pemimpin itu Pak, ini luar biasa, beda. Kalau kita misalkan berdakwah, kalau ustadz berdakwah, ini kan hanya sekitaran misalkan 50 orang, itu belum tentu ikut semua. Tapi kalau pemimpin Pak, ini luar biasa dakwahnya. Begitu dia keputusan dia, begitu dia masih contoh ke masjid, ngajak apalagi, ini amal jariahnya luar biasa. Makanya doa itu yang sangat diterima adalah doanya pemimpin yang adil, anak yatim, orang-orang yang terdalimi. Ini kan. Jadi inilah mungkin seorang pemimpin yang dibutuhkan umat Islam, yang dibutuhkan kita saat ini. Indonesia membutuhkan sosok seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia punya sifat pokok itu Pak, khawf min Allah. Jadi Umar itu artinya pemimpin yang takut pada Allah. Jadi benar-benar semua referensinya itu ya jelas mana Al-Quran. Makanya di dalam
kepemimpinan ada seorang non-muslim yang mengarang buku. Bukunya itu sangat terkenal, yaitu namanya itu, yang pengarangnya itu Michael Hart. Dia berani mengambil keputusan menempatkan pemimpin terbaik di dunia, yaitu Muhammad. Ditulis di bukunya. Isaac Newton apa kalau nggak salah di nomor berapa? Di nomor 5 apa nomor 7? Pada seluruh dunia, Pak. Protes geger ini, Pak. Apalagi orang-orang Israel, orang Yahudi loh. Kenapa ini? Kok Rasulullah dipilih sebagai nomor 1? Jadi dalam bukunya The Influence Leader, The 100, jadi 100 tokoh atau pemimpin yang berpengaruh di dunia. Yang dipilih siapa? Rasulullah. Saya baru sadar, Pak. Saya dulu di Asra itu di training, wajib seorang calon manajer harus training 7 Habit. Wah, bukunya Stephen Covey. Harus saya di training bukunya Dale Carnegie, pemimpin. Aku bilang, ternyata semua buku-buku mereka integrity, visioner. Oh, saya baru, Bu, setelah ini, Pak, aku bilang menyadari, oh ini mungkin perpustakaan Islam dulu dibakar di Baghdad ini. Diambil bukunya, dipelajari, di copy paste. Oh ini yang diajarkan. Cuman bahasanya bukan bahasa Arab, Pak, sudah bahasa-bahasa yang saya katakan tadi. Pemimpin itu harus integrity, honestly, macam-macam, visioner. Nah ini 1400 yang lalu sudah ada di dalam diri Rasulullah. Makanya saya katakan sama anak muda kalau saya dengan mahasiswa, siapa idolanya? Ini yang harus diidolakan. Karena apa? Jadi apa katanya? Wa ma arsalnaka liutammima makarimal akhlak. Rasul ini tidak diutus hanya semata-mata menyempurnakan akhlak manusia. Di mana? Di dunia. Yang harus menyampaikan ya kita sekarang ini. Ini pemimpin terbaik. Beda, Pak. Kalau sekarang coba lihat Bapak nih. Di majalah-majalah internasional, majalah Forbes apa semua. Kan di situ dilihat siapa? Kekayaan, Pak, yang dipamerkan, Pak. Oh, Bill Gates ini. Tapi kalau ini kan tidak. Bill Gates ini orang kaya. Tapi kalau misalkan ini kriteria yang dipimpin oleh Michael Hart, apa dia bilang? Kriterianya buku saya yaitu pemimpin yang tingkat pengaruhnya seberapa besar tokoh tersebut mengubah arah sejarah. Ini yang dilakukan Michael Hart. Bukan kaya, tapi dia seorang pemimpin yang punya pengaruh, merubah arah sejarah, mendorong kebangkitan dan peradaban umat, serta menentukan langkah nasib jutaan manusia. Ini yang dilakukan Rasulullah. Ini yang diteliti. Banyak yang protes, yang non-muslim terutama, tapi dia tetap bertahan. Tidak. Ini tidak bisa ada tandingnya. Karena dari Rasulullah penerus dan penerusnya ini seperti ini. Jadi tetap ini, Pak. Jadi apa pemimpin nomor 1 yang dikatakan sebenarnya Michael Hart ini seorang profesor di bidang angkasa sebenarnya. Jadi memang geger. Tapi apa? Dia orang objektif, orang yang jujur, yang peneliti, itu yang dipilih Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana agar Islam kembali kejayaan seperti masa lalu? Nah, pertanyaannya ini. Maaf, Pak Ketua DKM, ini sampai jam berapa saya? Sama syuruk? Syuruk ya, berarti jam 6 kurang. Oke. Nah, bagaimana kejayaan ini seperti masa lalu kejayaan Islam? Saya baca katanya peradaban Islam tidak akan pernah tercapai kecuali dengan mengikuti apa yang dikerjakan Islam waktu masa lalu. Itu kata Imam Malik. Imam Malik itu lahir pada 93 Hijriah. Jadi Imam Malik mengatakan itu. Kalau mau jaya, kalau kebangkitan umat itu, didik bagaimana umat Islam dulu dididik, katanya gitu. Nah, pertama dia bilang apa? 1, masjid ini jadikan rumah Allah pusat kegiatan umat. Itu di dalam itu salah satunya masjid.
Kenapa? Karena situ apa? Mendidik aspek spiritual, membangun jiwa manusia. Jadi masjid ini luar biasa. Makanya sekarang kalau dilihat, jadi kita ini di mana? Di masjid. Interaksi seorang hamba dengan Sang Khalik itu di mana? Di masjid. Apakah sudah ada masjid? Ada, Pak. Masjid sekarang kalau Bapak terima, kalau punya tahfiz, punya apa, ada terima beras dari Paskas. Ada kan? Masih ada. Paskas ini Pak lahirnya dari mana? Dari Masjid Murzalan. Saya pernah ikut trainingnya Ustadz Lukman. Jadi sekarang Paskas ini membagikan beras itu sekitar 1000 ton seluruh Indonesia, termasuk di Batam. Masjid loh, Pak. Hebat ini. Anaknya Ustadz muda, Ustadz Lukman. Sering juga ke Batam. Bagaimana masjid, saya juga pernah ke Joko Karyan. Ini luar biasa. Bagaimana membina para UMKM. Sekarang di sekitaran Joko Karyan dididik itu jadi pelaku UMKM. Ini luar biasa. Makanya saya katakan memang sulit, karena kadang-kadang ya maksud saya nggak bukan di sini, di masjid saya aja untuk diajak gimana nih supaya masjid kita manfaatnya. Ya makanya saya katakan mandi aja dilarang, jangan. Orang biarin aja masjid ini jadian. Makanya saya marah kalau ada masa orang nggak punya mandi, biarin aja. Orang uangnya uang umat kok. Ya kadang-kadang ide saya kan nggak selalu juga diterima, Pak. Jadi memang banyak tantangannya yang perlu kita pelan-pelan. Ya makanya nanti kalau saya katakan tadi oleh Ketua DKM bahwasanya ada training tentang manajemen masjid ya di Porsil, Pak. Jadi gimana mengembangkan masjid, kan gratis, ikut aja. Kemarin kita training kebetulan di masjid saya di Sukajadi ya, Pak ya. Jadi seluruh masjid kami undang. Itu Pak, di Batam itu ada 1.300 masjid dan musala. Kami sudah 3 tahun, ini tahun keempat, baru 83 masjid yang kami kunjungi sampai sekarang. Wah, ini gimana nih? Aku bilang ya mudah-mudahan diteruskan dan diteruskan. Jadi itu katanya, satu masjid. Kedua, dia bilang apa? Memastikan hidup ini kebersamaan, jangan firqah-firqah. Hanya masalah kunut, masalah ini nggak usah lah dibuat pertentangan yang begitu ini. Saya terus terang aja kemarin dulu waktu saya pengurus di KM, Pak. Sekarang saya di bidang di penasehat. Iya, Pak. Imam saya di Sukajadi itu satu kunut, satu enggak. Saya katakan nggak usah dipertentangkan. Karena kita yang rekrut ya seperti ini. Kalau kunut ya kunut. Kebetulan yang sekarang kunut semua, Pak. Jadi ya udah, orang diseleksi kok. Ngapain kita permasalahkan hal kecil ini gitu. Jadi udahlah. Jadi seperti itu. Mau orang NU, orang Muhammadiyah jadi hatib, silahkan. Itu Pak yang saya katakan. Hanya 2 yang kita larang, aku bilang. Waktu saya jadi pengurus, kita larang apa? Syiah, Ahmadiyah. Oke lah kalau itu aku bilang. Tapi lain itu nggak usah lah. Jadi ini Pak, mempersatukan umat. Karena terus terang aja runtuhnya Islam itu di mana-mana dari terakhir runtuhnya Utsmaniyah itu kan dirusak dari dalam, Pak. Jadi dirusak dari dalam. Bagaimana istilah hancurnya Konstantinopel itu dari Abdul Hamid kalau nggak salah, Abdul Hamid II yang terakhir memimpin Utsmaniyah itu pada 1924. Dia yang memimpin itu. Tapi dirusak dari dalam memang, Pak. Karena ini kan banyak istrinya berlomba itu, Pak, untuk menggantikan itu. Saya baca itu ya memang kalau di Topkapi di Turki itu istananya itu memang lain. Saya katakan ini pantas ini Islam. Karena apa? Saya nanya, istananya itu mana tempatnya kalau bermusyawarah? Bermusyawarah kecil, Pak. Tapi kalau untuk pesta atau apa, ini luarnya loh. Kok terbalik ini aku bilang. Jadi saya baca di situ yang aku bilang
minumnya nggak mau Pak. Rajanya ini kalau tidak minum air Zam-Zam dikirim Pak dari Mekah Madinah. Ya ada di situ. Wah, ini pantas ini. Makanya dia ke At-Tartuk yang ngirim orang dulu lah Pak. Makanya kita khawatirkan ini, yang Indonesia ini jangan sampai pecah umat Islam. Marilah bersatu, terutama di 2024. Pilihlah yang terbaik. Tanya sama Ustadz. Saya juga nanya Pak, Ustadz siapa kira-kira? Ya kita kan ada orang yang lebih pintar dari kita ini Pak. Ya udah supaya apa? Ya supaya kita benar memilihnya. Terus ada dua, ketiga apa dia bilang? Jihad dalam ilmu. Dia bilang apa? Terus menerus melakukan perubahan jihad dalam ilmu. Karena yang saya katakan tadi, menuntut ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib. Dari kapan? Dari kamu lahir sampai kamu meninggal, sampai ke liang lahat. Ini wajib Pak. Makanya kalau kita sekarang sharing tentang ilmu ini malaikat Pak yang di sekitaran kita yang menyaksikan ini. Jadi cuman kita nggak perlihatkan. Kalau perlihatkan, waduh, nggak akan pulang kita dari masjid. Itu. Kedua apa? Strateginya dibilang. Ketiga nih, ini ya maksudnya saya yang ilmu terus mengembangkan ekonomi umat atau kolaborasi. Terus terang aja Pak. Saya usaha kolaborasi baru kemarin 2017. Pak. Saya keluar dari Astra, ambil pensiun dini. Nggak tahu Pak. Pertama usaha sendiri. Ternyata orang non muslim itu kolaborasi mengikuti cara-cara orang Islam. Kita baru Pak kolaborasi. Ternyata enak. Saling trust, percaya. Usaha kolaborasi itu. Tapi ada juga Pak kolaborasi tapi nanti begitu untung misah dia. Tapi kita bilang kita komitmen. Bismillah. Saksikan di notaris, udah kolaborasi. Alhamdulillah jalan Pak. Jadi ya nyontoh gitulah. Ini karena apa? Kolaborasi. Ketiga gerakan wakaf. Ini dia bilang ini namanya jihad fisabilillah itu katanya. Mak. Terus yang keempat, ini sudah memastikan hidup bersama Al-Quran. Ini Pak bagi orang Palestina, aib bagi orang Palestina kalau putra putrinya tidak hafal Quran. Aib Pak. Tercela bagi orang Palestina kalau putra putrinya nggak hafal Quran. Benar Pak. Jadi kenapa sekarang Gaza, kenapa Hamas ini kuat? Al-Quran Pak. Makanya sekarang Yahudi dan Israel itu dia bilang ini lawan saya bukan nggak kelihatan tapi tiba-tiba ada tembakan. Ya memang di perang Badar 300 lawan 1000. Gimana kalau ada nggak ada nasrun minallah, pertolongan Allah? Sama. Sekarang juga begitu. Saya yakin, saya katakan Palestina akan menang. Ini kan sudah dibilang bahwasanya ini negara terindah nanti. Biarin aja Israel membangun apartemen yang bagus-bagus. Biarin aja, ya mudah-mudahan nanti Palestina merdeka. Jadi Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yahdi bihillah man ittama'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah. Makanya kita berbisnis, kita ini semua atas izin Allah. Maksudnya selalu berdoa, minta Allah yang punya izin. Jadi ini yang dikatakan bahwasanya dikatakan juga di dalam hadis, innad dunya khalwah dan hadar. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Makanya Pak direbut ini Pak sekarang Pak. Direbut. Karena apa? Karena di dalam hadis bahwasanya khalwah dan hadar.
Apa yang dikatakan? Innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan sesungguhnya Allah menjadikan kalian pemimpin, menjadikan kalian khalifah untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Jadi dia melihat apa karyamu di dunia, bukan yang apa ibadah itu banyak kan gitu Pak ya. Jadi ini karena apa, di dalam juga hadis khairukum yanfa'um linnas, kita ini bermanfaat untuk orang, apakah itu ilmu, apakah itu harta, apakah anak kita. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ini pemimpin, bapak, ibu, pemimpin, semuanya ini yang akan ditanya. Itu tadi, apa yang karya kamu apa? Oh, anak saya jadi hafil Quran, anak saya sekarang mimpin pesantren, anak saya jadi guru, anak saya jadi pendidik. Lah ini kan kita mencari itu gitu. Nah, jadi makanya kita ini di dalam hati juga dikatakan oleh Abu Hurairah, ini sekarang dalam pergantian pemimpin, bersabda akan datang tahun-tahun yang penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Jadi amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dihianati. Nah, dan Ruwaibidah ikut berbicara. Ditanya oleh para sahabat, apa itu Rasulullah Ruwaibidah itu? Ruwaibidah itu Rasulullah menjawab, orang-orang bodoh jadi pemimpin yang mengurusi rakyat, yang mengurusi umum. Tidak kita berdoa, makanya dalam memilih kepemimpinan, terus terang aja di dalam Al-Quran Al-Baqarah 167 dikatakan, ketiga orang-orang diikuti itu akan berlepas itu. Hati-hati memilih. Jadi memilih orang misalkan yang zalim, yang korup, kita pemilihnya juga akan diseret oleh pemimpin ini. Dan nanya nanti, dikatakan apa? Jadi menjadi penyesalan mereka. Apa katanya pemimpin? Ngapain ikut saya? Jadi ini Pak, apa pentingnya bagaimana carilah pemimpin yang terbaik, diskusikan, tanya sama Ustadz, oh ini yang kita cepat nanya. Jadi harus benar-benar yang terbaik, terutama nilai-nilai agamanya. Apalagi ini kita bersyukur, tanda-tanda munafik sudah ada kok di dalam Islam. Dua Pak, orang munafik ini paling berat, salat di masjid, salat isya dan subuh. Udah itu aja. Nyari ini, nyari sekarang nanti pemimpin, anggota legislatif, salat tidak di masjid ini. Tanda-tandanya ada kok. Hadisnya. Tanda-tandanya apa? Orang munafik itu berat salat isya dan subuh. Alhamdulillah Pak. Kita ini diberkahi oleh Allah, beri dikasih nikmat oleh Allah, bahwasanya kita bisa salat subuh di masjid. Makanya tadi saya kata banyak yang salat sunat. Jadi sunatnya ada salat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisi. Dan ini kan yang kita kejar gitu. Jadi tidak usah. Makanya ini saya katakan tadi bahwasanya terbaik adalah bagaimana kita nanti anak kita, cucu kita bermanfaat untuk umat. Begitu juga dengan harta kita. Walaupun hanya naruh 1.000, tapi konsisten istiqamah gitulah ke masjid. Jadi itulah mungkin sedikit saya dari Ra'yal Ganam ila Ra'yal Umam. Jadi pengembala menjadi pemimpin nomor 1 di dunia dan diakui dunia. Jadi itu mungkin sedikit, mungkin langsung tanya jawab atau doa ini? Baik, para ulama yang hadir pada kesempatan ini, ada sedikit barangkali ada sekitar 15
media Hmm. untuk bisa kita diskusikan. Ada yang ingin bertanya tentang kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Kira-kira bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Pak Ustaz. Ada? Ya, tidak ada pertanyaan yang disampaikan, barangkali kita sudah memahami lah ya, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin, salah satunya dari amanah yang cerdas, yang bertanggung jawab. Tentunya kita sebagai seorang pemimpin kita akan memberikan contoh terbaik untuk umatnya yang dipimpin. Itu ya maksudnya. Kita tutup aja doa. Baik, kalau kita jika memang ada pertanyaan, kita tutup saja dengan doa. Ya, suruh sudah masuk, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumid dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wali alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, hadirkan untuk memimpin kami orang baik di antara kami ya Allah, dan jangan Engkau hadirkan untuk memimpin kami orang jahat di antara kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika salawatullah alaika.